Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Alif Fikri Adrifi, Muhammad Maulid Bakri, dan juga saya sendiri Lutfi Abrar Fatoni. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar kami, yaitu proyek menggunakan Cisco. Yang pertama ada topologi jaringan. Jaringan ini menggunakan topologi hierarki, di mana semua perangkat di berbagai divisi terhubung melalui switch dan juga router yang saling berhubungan, membentuk struktur yang tertata dan tersegmentasi dengan baik. Lalu ada gambar dari topologi yang kelompok kami buat, yang dimana kami adalah kelompok 8 dengan jumlah switch A yaitu berjumlah 5, switch B berjumlah 1, lalu jumlah PC host K ya ada 50, jumlah PC host L ada 10, PC host M 60, dan juga PC host N 19. Lalu selanjutnya ada divisi dan subnet gedung 1. Pada gedung 1 terdapat 3 divisi, yaitu divisi A, divisi B, dan juga di divisi C. Pada divisi A terdapat subnet yaitu 192.168.1.6/24/27, dan juga informasi lainnya seperti IP range, gateway, perangkat, dan juga yang lainnya. Lalu pada divisi B, subnetnya yaitu 192.168.1.160/28. Dan pada divisi C dengan subnet yaitu 192.168.1.32/27. Kemudian selanjutnya ada divisi dan subnet gedung 2, yaitu divisi D dengan subnet 192.168.1.128/27. Kemudian ada informasi lainnya seperti IP range, gateway, perangkat, PC-PC yang digunakan, kemudian switch. Ada juga router yang digunakan, yaitu terdapat 3 router, router utama, router server, dan router divisi D. Untuk router utama itu di gedung 1 dengan koneksi internal ada 3 divisi, yaitu divisi A, B, C. Kemudian ada koneksi antar router ke router 1 dan router 2. Kemudian ada konfigurasi routing table mencakup semua subnet. Kemudian di router server yang gedung ketiga ada koneksi ke router 0, koneksi ke server, dan router ini digunakan untuk menghubungkan server ke jaringan utama. Dan yang terakhir ada router divisi D atau router di gedung kedua, yaitu koneksi ke router 0, koneksi ke divisi D, dan router ini berfungsi menghubungkan divisi D ke jaringan utama melalui router 0. Kemudian ada server dan switch. Servernya dengan IP address 10.10.10.6/30. Kemudian koneksi ke router 1 menggunakan subnet 10.10.10.4/30. Perannya yaitu untuk hosting aplikasi, database, file sharing, dan lain-lain. Server ini kemungkinan besar berfungsi sebagai server pusat untuk aplikasi, database, file sharing, dan layanan lainnya yang digunakan oleh semua divisi. Kemudian ada switch. Setiap divisi memiliki satu switch. Switch menghubungkan semua PC dalam divisi ke router utama. Fungsi sebagai pusat distribusi data dalam divisi. Setiap divisi memiliki satu switch yang menghubungkan semua PC dalam divisi tersebut ke router utama. Switch ini berfungsi sebagai pusat distribusi data dalam divisi, memastikan bahwa semua perangkat dalam subnet dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian selanjutnya ini pada pengaturan IP address. PC di setiap PC di setiap divisi harus diinformasi dengan IP address yang sesuai dengan subnetnya masing-masing. Juga pada setiap PC harus diatur ke IP address router yang menghubungkan divisi tersebut. Router harus dikonfigurasi routing table yang mencakup semua subnet dan alamat yang ada dalam jaringan agar dapat meneruskan paket data ke tujuan yang tepat. Selanjutnya ada stability dan frekuensi.
Stability yakni jaringan ini dirancang untuk mendukung penambahan perangkat baru dengan mudah pada setiap divisi hanya dengan menambahkan IP address baru dengan subnet yang sudah ada dan menghubungkan ke switch yang sesuai. Kemudian yakni redundancy, yakni saat ini tidak ada jalur redundancy yang terlihat, sehingga jika salah satu router gagal, beberapa bagian jaringan bisa terputus. Nah, untuk meningkatkan kehandalan dapat dipertimbangkan untuk menambahkan router cadangan atau jalur alternatif. Kemudian ada security. Security terdiri menjadi 3 bagian. Yakni yang pertama ada segmentation, yakni penggunaan subnet yang berbeda untuk setiap divisi, membantu dalam segmentasi jaringan yang meningkatkan keamanan dengan membatasi lalu lintas broadcast untuk mengisolasikan jaringan. Kemudian yang kedua ada access control, yakni penggunaan access control list ACL pada router dapat membantu dalam mengatur dan membatasi akses antar divisi serta ke server. Kemudian yang terakhir ada monitoring, yakni implementasi sistem monitoring jaringan akan membantu dalam mendeteksi dan merespon ancaman keamanan dengan cepat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Sekian, terima kasih.